Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar? Semangat. Mana lagi? Semangat untuk belajar? Semangat. Ya, kayak itu. Baik. Sebelum pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silahkan membaca doa, dimulai. Sebutkan namanya lah. Baik, masih semangat? Siap untuk belajar? Semangat! Hari ini kita perhatikan, hari ini kita mempelajari pelajarannya adalah apa mata pelajarannya? KKA, kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Sedikit sulit lah menyebutkan nama mata pelajarannya karena memang ini adalah
mata pelajaran baru. Ini mata pelajaran baru untuk sekolah dasar. Ada yang namanya Bapak perlihatkan PPT ya. Nampak terlihat? Apa tadi mata pelajarannya? KKA. Kepanjangan dari coding dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang sudah tahu apa itu coding? Ada yang sudah tahu apa itu coding? Belum tahu. Kalau kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Belum. Kalau pernah tidak membuka yang namanya AI? Ada yang pernah memakai AI? Ada yang pernah, yang tidak? Ada yang pernah kah? Tidak tahu juga. Ada namanya itu nanti kita pelajari lagi lah. Coding dan kecerdasan artifisial. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya coding ini sudah kita lakukan, dasar dari coding sebenarnya sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah sering kita lakukan lah. Hanya saja kita tidak tahu bahwa itu adalah coding. Perhatikan. Coba Bapak tanya, pernah tidak kalian itu memasak mie instan sendiri? Pernah. Bagaimana cara memasaknya? Bisa sebutkan urutannya? Kecelukan. Pertama, masukkan air. Kemana? Ke dalam panci. Kedua, buat ke dalam mie. Apa? Apa lagi? Air dibuat dalam panci. Kemudian masukkan lagi mie-nya. Apa lagi? Siapkan bumbunya. Siapkan bumbunya di mangkok. Apa lagi? Hah? Ya, siapkan bumbunya di mangkok. Apa lagi? Kompornya dinyalakan tidak? Ya, kompornya dinyalakan. Tunggu sampai mie-nya matang. Setelah mie matang apa yang dilakukan? Ambil pancinya, tuang Ambil pancinya, ambil pancinya, tuang ke mangkok. Mie dan airnya tuang ke mangkok. Yang sudah ada bumbunya tadi. Lalu kemudian diaduk, lalu dimakan. Nah, itu salah satu daripada contoh coding. Itu urutannya lah. Urutannya tadi apa tadi? Pertama, masukkan air ke dalam panci. Nyalakan kompor. Ingat kan kompornya dinyalakan, jangan dinyalakan. Apa lagi? Masukkan mie-nya ke dalam panci. Kemudian lagi apa? Apa tadi? Kalau ada tadi? Siapkan bumbu di dalam mangkoknya. Nah, dalam mangkoknya. Kemudian apa lagi? Setelah itu tunggu mie sampai matang. Lalu tuangkan mie ke dalam mangkok. Aduk lalu dimakan. Bagaimana kalau seandainya nih ada pertanyaan, bagaimana seandainya urutannya tadi salah atau hilang salah satu urutannya, apa yang terjadi? Tidak dapat dimakan. Umpamanya
tadi kelupaan menyalakan kompornya. Ya. Lupa menyalakan kompor. Maka mie-nya tidak akan tidak masak mie-nya. Atau umpamanya ada bumbunya lupa dimasukkan. Jadi ya edak-edak atau hambar. Hanya ada rasa airnya saja lah, tidak ada rasanya sama sekali. Nah itu cara memasak mie itu tadi itu sebenarnya adalah masih itu disebut dengan coding. Itu salah satu daripada coding. Kita tahu mengurutkan bagaimana cara memasak mie. Itu namanya coding. Hanya saja kita tidak pernah tahu bahwa itu coding, salah satu daripada coding. Kemudian Bapak lanjutkan. Nah, di sini nih. Berpikir komputasional. Nah ini baru kita masuk ke pembelajarannya supaya mengerti. Yang kita pelajari adalah berpikir komputasional. Bisa dibaca apa itu? Yaitu berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. bisa terlihat dari yang samping? Bisa terlihat ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Logis itu apa? Logis itu masuk akal. Masuk akal, dapat dipikirkan. Itu logis, masuk akal. Sistematis itu berurutan. Masalah diselesaikan secara berurutan, mulai dari A sampai Z. Berurutan dari paling atas sampai ke bawah. Seperti halnya yang memasak mie tadi. Dari awal merebus sampai akhirnya dapat disajikan untuk dimakan. Itu sistematis. Logis masuk akal, sistematis itu berurutan. Itu yang diharapkan nanti dipahami. Seperti yang dilakukan oleh komputer. Komputer itu biasanya memproses data, itulah.
diurutkannya. Itu yang kita harapkan, diharapkan nanti dapat menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, masuk akal dan berurut dan yang kita pelajari khususnya adalah algoritma. Ya, tinggal. Algoritma. Apa itu algoritma? Bisa dibaca? Membuat urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, algoritma itu membuat urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Tadi kita sudah mencoba tentang masak mie, kita urutkan untuk menyelesaikan masalah. Mau masak mie, tapi bagaimana caranya? Maka kita buatkan urutannya agar mie-nya itu matang dan dapat dimakan. Atau umpamanya lagi banyak hal-hal di kehidupan sehari-hari itu yang menggunakan algoritma ini atau berpikir komputasional. Banyak di kehidupan sehari-hari, mulai dari kita mau pergi sekolah, apa yang dilakukan? Bangun tidur, apa? Mandi. Ya, bangun tidur, mandi, sholat, kemudian ya, memakai seragam sekolah, makan, sarapan, apa lagi? Ya, baru ke sekolahnya atau pergi ke sekolah. Itu salah satu juga algoritma, urutan-urutan. Bisa lihat gambarnya. Nah, penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Nah, ayo mari kita buat kelompoknya. Ya. Baik, sudah kelompoknya. Matikan. Sekarang nanti setiap kelompok akan beri tugas. Ada 2 tugasnya. Pertama adalah menentukan jalan.
Bagaimana nanti kalian susun jalan yang ini, jadi potong, lalu tempel. Nah, jadi tempel. Bagaimana caranya agar bis ini sampai ke sekolah? Kalian nanti dibuatkan jalannya menggunakan potongan-potongan yang sudah ada di sini. Yang kedua adalah langkah-langkah membuat teh. Bisa di langkahnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu nanti akan di sini. Lalu di sini nanti ada gambar. Langkah membuat teh. Nanti kalian susun sendiri. Paham? Bisa dimengerti? Baik, waktunya hampir habis untuk waktu mengajarkannya. Sudah semua? Sudah. Baik, kalau sudah berarti siap untuk maju mempresentasikan? Siap? Sudah siap? Nah, kita mulai dari kelompok urutan aja supaya lebih mudah. Baik, kita persilakan untuk langsung saja kita persilakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju ke tangan.
Kira-kira ada nggak yang temannya itu jalannya berbeda? Ada yang beda, ya. Ada yang beda. Tadi ada yang beda lah. Kita lihat juga ada yang beda memang. Kebanyakan tadi yang beda Pak. Yang membuat beda tadi apa? Apa ya? Hah? Ya itu. Ada yang mobil juga ada yang beda, juga ada beda itu yang membuat. Itu juga yang beda. Nah, coba Bapak kita bandingkan. Sudah selesai tugasnya. Silakan dikumpulkan dulu tugas kelompoknya. Satu orang mengumpulkan satu. Bagaimana tadi? Bagaimana tadi sudah bisa dipahami tentang berpikir profesional, bisa dipahami tentang mengurutkan, paham? Ini tadi apa? Urutan atau jalan boleh beda, tetapi hasilnya tetap benar. Kita ulangi sedikit. Berpikir profesional tadi apa? Profesional apa ya? Berpikir secara berpikir. Apa lagi? Ada lagi apa sih nggak? Berpikir secara sistematis. Logis jadi masuk akal. Sistematis itu berurut. Kalau algoritma membuat urutan. Nanti masih bisa diingat. Jadi sudah paham apa itu algoritma tentang mengurutkan atau langkah-langkah menyelesaikan masalah. Tadi Anda terima masalahnya adalah pertama tentang membuat teks, adalah menyusun jalan bagaimana agar bisa sampai ke sekolah. Semuanya benar. Semua jawaban kelompoknya benar. Walaupun langkah dan jalannya beda. Sudah dipahami, berarti tinggal yang terakhir adalah tes. Kita evaluasi, tes. Baik. Sekarang Bapak berikan soal dikerjakan. Ada 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan.
Thank you.